Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, mari belajar biologi bersama Asih. Pada pertemuan kali ini, insya Allah saya akan membahas tentang dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs. Dekarboksilasi oksidatif disebut juga dengan reaksi antara karena reaksi dekarboksilasi oksidatif mereaksikan antara proses glikolisis dan proses siklus Krebs. Dekarboksilasi oksidatif adalah proses pengubahan asam pirufat, yaitu suatu senyawa kimia dengan 3 atom karbon, menjadi asetil koenzim A, yaitu suatu senyawa dengan 2 atom karbon. Reaksi dekarboksilasi oksidatif terjadi di mitokondria, tepatnya di matriks mitokondria. Substratnya yaitu 2 asam pirufat yang dihasilkan dari proses glikolisis. Hasil akhirnya yaitu 2 asetil koenzim A, 2 CO2, dan 2 NADH. Secara lengkap, reaksi dekarboksilasi oksidatif dapat dilihat sebagai berikut. 2 asam pirufat akan melepaskan gugus karboksilatnya, yaitu akan mengeluarkan CO2, menghasilkan CO2. Jadi asam pirufat akan menghasilkan CO2. Karena di sini 2 molekul asam pirufat, maka hasilnya adalah 2 CO2. Kemudian elektronnya akan diterima oleh NAD+. Sehingga NAD+ akan diubah menjadi NADH. Karena di sini 2 NAD+ yang diubah, maka hasilnya adalah 2 NADH ya. Kemudian terbentuk asam asetat. Nah, asetat akan berikatan dengan koenzim A sehingga membentuk yang namanya 2 asetil koenzim A. Hasil akhirnya yaitu 2 asetil koenzim A yang ini, 2 CO2 yang ini, dan 2 NADH yang ini hasilnya ya. Jadi ini dan ini hasilnya. Nah, reaksi dekarboksilasi oksidatif secara sederhana dapat dituliskan sebagai berikut. 2 asam pirufat ditambah 2 koenzim A akan menghasilkan 2 asetil koenzim A, 2 CO2, dan 2 NADH. Yang berikutnya yaitu disebut siklus Krebs karena penemunya adalah Hans Krebs. Siklus Krebs merupakan proses pengubahan asam oksaloasetat 4C yang berikatan dengan asetil-CoA diubah menjadi asam sitrat 6C. Asetil-CoA-nya 2C ya. Lalu asam sitrat ini akan mengalami siklus membentuk asam oksaloasetat kembali, sehingga siklus Krebs ini juga ada yang menyebut dengan siklus asam sitrat. Reaksi siklus Krebs terjadi di mitokondria, tepatnya di matriks mitokondria. Substratnya yaitu 2 asam oksaloasetat dan 2 asetil koenzim A. Hasil akhirnya yaitu 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH2, dan 4 CO2. Secara lengkap, reaksi siklus Krebs dapat dijabarkan sebagai berikut. Asetil koenzim A akan berikatan dengan asam oksaloasetat membentuk asam sitrat. Asam sitrat akan mengalami isomer membentuk asam isositrat. Kemudian asam isositrat akan diubah menjadi asam alfa-ketoglutarat. Di sini akan terjadi proses pelepasan CO2 dan pembentukan NADH. Asam alfa-ketoglutarat berubah menjadi, ini di sini adalah 5C ya, karena melepaskan 1 karbon. Asam alfa-ketoglutarat akan diubah menjadi suksinil koenzim A yaitu 4C. Di sini melepaskan 1 buah C akan berikatan dengan koenzim A sehingga membentuk suksinil CoA. Dan di sini juga terbentuk NADH. Kemudian suksinil CoA selanjutnya akan diubah menjadi asam suksinat. Dalam reaksi ini menghasilkan GTP dan GTP ini digunakan untuk pengubahan ADP menjadi ATP. Nah, di sini menghasilkan energi berupa ATP. Kemudian asam suksinat diubah menjadi asam fumarat dan menghasilkan senyawa 2-FADH ya. FADH ini akan menghasilkan FADH. Asam fumarat akan diubah menjadi asam malat. Nah, asam malat akan diubah dengan penambahan air. Nah, asam malat kemudian akan diubah menjadi asam oksaloasetat kembali dan menghasilkan NADH. Nah, kemudian asam oksaloasetat nanti akan berikatan lagi dengan asetil koenzim A membentuk asam sitrat
Dan asam sitrat akan mengalami siklus kembali membentuk asam oksaloasetat. Begitu. Karena di asetil kok hasil dari reaksi dekarboksilasi oksidatif adalah 2 molekul, maka siklus Krebs ini berlangsung 2 kali. Dari 2 kali siklus Krebs ini akan diperoleh sebanyak 2 molekul ATP, jadi ATP-nya 2, kemudian 6 NADH. 6 NADH di sini 2 NADH, 2 NADH, kemudian di sini juga 2 NADH. Jadi hasilnya adalah 6 NADH dan 2 molekul FADH2 yang ini 2 FADH serta 4 molekul CO2, 2 CO2, 2 CO2. Jadi 2 jadi 4 gitu. Jadi secara sederhana proses siklus Krebs dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi 2 asetil-CoA yang akan berikatan dengan 2 asam oksaloasetat dan menghasilkan sebanyak 6 NADH, 2 FADH2, 2 ATP, dan 4 CO2. Nah, alhamdulillah selesai sudah pembahasan tentang materi dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs. Semoga pada kesempatan berikutnya saya dapat membahas tentang transport elektron. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan tolong di-share ya ke teman-teman sejawat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.